Halo guys, ketemu lagi dengan saya ya di channel HR Milenial. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang THR nih teman-teman. Ini kan udah masuk bulan pertengahan puasa ya, jadi udah menjelang hari raya. Ini biasanya jadi isu yang sangat hangat sekali untuk dibicarakan, khususnya para HRD dan juga para karyawan yang sedang menanti-nanti tunjangan hari raya atau THR. Jadi ada info menarik buat teman-teman terkait THR yang ini juga merupakan sebuah mandatori ya dari pemerintah dengan regulasinya kepada pengusaha atau perusahaan terkait THR, mekanisme pembayarannya dan lain sebagainya. Jadi kemarin Menteri Ketenagakerjaan itu sudah membuat atau mengedarkan ya, ada surat edaran menteri terkait THR. Itu ada di nomor M-1/HK.04/4 2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Oke, jadi pada pemberian THR tahun 2022 ini terkait surat edaran menteri itu kurang lebih ada 6 poin besar ya yang bisa menjadi acuan buat teman-teman perusahaan atau HRD terkait pembayaran THR bagi karyawan. Nah, yang pertama adalah THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah memiliki masa kerja minimal 1 bulan berturut-turut. Itu udah berhak mendapatkan uang THR. Jadi karyawan yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan berturut-turut, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan THR. Nah, siapa aja yang dapat THR ini adalah pekerja dengan status PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu ataupun PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Atau istilahnya ya karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Begitu juga karyawan probation atau karyawan harian itu juga berhak mendapatkan THR ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, besaran THR itu bagi pekerja atau buruh ya yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih itu diberikan THR sebesar 1 kali upah atau 1 bulan upah. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki masa kerja 1 tahun penuh sampai hari H, hari Raya Idul Fitri, itu berhak mendapatkan THR yang besarannya adalah 1 kali upah. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan atau belum nyampe 1 tahun penuh, tapi minimal 1 bulan, itu besaran THR-nya adalah secara prorate ya atau prorata. Jadi rumus perhitungannya adalah masa kerja dalam hitungan bulan dibagi 12 dalam 1 tahun kan 12 bulan dikali upah teman-teman dalam 1 bulan. Nah, itu besaran THR-nya. Kalau teman-teman belum ada 1 bulan terus bingung pengen ngitungnya seperti apa, nah teman-teman bisa download ya di deskripsi video di bawah ini. Itu saya lampirkan link untuk download Excel yang bisa teman-teman pakai untuk menghitung THR secara prorate. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, bagi pekerja THL atau PHL ya, bisa dibilang sebagai pekerja harian lepas, maka perhitungan THR-nya itu pekerja buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, itu upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan. Jadi bagi teman-teman yang berstatus sebagai pekerja harian itu berhak mendapatkan THR kalau teman-teman sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih. Itu besarannya adalah rata-rata yang teman-teman gaji rata-rata yang teman-teman terima selama 12 bulan. Itu rata-rata sebulannya dapat berapa, maka besarannya seperti itu. Karena kalau pekerja harian itu kan biasanya dia bekerja ketika ada job atau pekerjaan dan tidak bekerja ketika tidak ada job gitu. Jadi dibayarnya pun ketika dia bekerja atau dihitung per hari kerja. Jadi dalam 1 bulan itu kan kalau pekerja harian lepas belum tentu dia full bekerja dalam 1 bulan tuh ya 30 hari atau 20 hari. Biasanya paling mungkin 10 hari atau 15 hari. Nah, rata-rata berapa yang dia dapat selama 12 bulan tersebut, maka itulah besaran THR-nya. Nah, kemudian bagi pekerja
tadi ya, harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, itu upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerjanya. Jadi di rata-ratakan selama dia sesuai dengan masa kerja dia. Kalau misalkan kurang dari 12 bulan, misalkan 4 bulan, ya udah rata-rata gaji sebulan dalam 4 bulan itu berapa. Nah, itu besaran untuk THR bagi karyawan dengan status pekerja harian lepas. Kemudian bagi pekerja atau buruh ya yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan pada bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Jadi bagi pekerja borongan ya istilahnya ya, jadi pekerja dengan satuan hasil tertentu itu THR-nya adalah sebesar rata-rata pada 12 bulan, rata-rata pada 12 bulan gaji yang dia terima sebelum hari raya keagamaan atau sebelum Idul Fitri. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ketentuan THR sendiri ini harus dibayarkan dalam bentuk uang ya, tidak boleh dalam bentuk barang, voucher juga nggak boleh. Jadi dalam bentuk uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu terakhir atau maksimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Lebih cepat lebih baik, bahkan dihimbau bagi perusahaan yang mampu ya silahkan bayar lebih awal, itu lebih bagus ya, jangan sampai ditunda-tunda malah akhirnya nanti nggak kebayarkan, nah repot juga seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mekanisme pembayarannya. Nah terus ada nggak konsekuensinya ya, atau apa namanya hal yang kemudian seandainya perusahaan atau pengusaha tidak membayarkan THR-nya atau terlambat membayarkan. Nah, bagi pengusaha atau perusahaan yang terlambat membayarkan THR-nya, artinya kan paling lambat 7 hari sebelum hari H, ternyata dia tidak ada atau bahkan melampaui gitu, maka akan dikenakan denda nih sama Dinas Ketenagakerjaan. Dendanya 5%. Bahkan ada sedikit apa ya, dalam tanda kutip ada ancaman dalam bentuk sanksi administratif ya bagi pengusaha yang terbukti dia tidak mau membayarkan THR kepada karyawannya. Dan di surat edaran tersebut juga dicantumkan posko pengaduan THR bagi karyawan yang mungkin dia punya hak untuk diberikan THR tapi tidak diberikan. Itu ada posko pengaduan THR, bisa cek di poskothr.kemenaker.go.id. Nah disitu nanti bisa teman-teman buat laporannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus isu yang kemudian sering jadi perbincangan adalah bagaimana dengan karyawan yang resign atau di PHK, apakah dia berhak untuk mendapatkan THR atau tidak, atau karyawan yang habis kontrak sebelum hari H. Nah ini ada di apa namanya peraturan menteri ya nomor 6 tahun 2016, itu detail lengkapnya tentang THR. Teman-teman bisa baca lebih lengkap dan lebih detailnya terkait aturan-aturan tentang THR, siapa aja yang dapat, termasuk tadi udah ditegaskan ya di surat edaran menteri tadi. Nah bagi karyawan yang kemudian resign sebelum hari H, baik itu statusnya PKWT maupun PKWTT, itu tidak berhak mendapatkan THR walaupun resignnya 1 hari sebelum hari raya, itu dia tetap tidak berhak mendapatkan THR. Kalau misalkan perusahaan mau ngasih ya itu nggak apa-apa, itu bagus ya, itu sangat bagus sekali. Kalau misalkan perusahaan punya kebijakan misalnya nih yang resign 30 hari sebelum hari raya, dia akan tetap dikasih THR, itu sangat bagus baik itu karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Tapi secara regulasi ya boleh saja gitu, itu ditegaskan di situ untuk karyawan yang PHK di PHK dengan apa namanya secara sepihak oleh perusahaan atau di PHK oleh pihak pengusaha atau perusahaan, itu dia tetap berhak mendapat sebelum 30 hari ya maksimal dari hari raya, dia tetap mendapatkan THR. Ini untuk untuk karyawan dengan status PKWTT atau
perjanjian kerja waktu tertentu atau sebagai karyawan tetap atau karyawan permanen. Itu kalau di PHK oleh perusahaan 30 hari maksimal ya sebelum hari raya itu dia tetap dapat THR. Tapi kalau resign alias yang mem-PHK itu dirinya sendiri, dia tidak dapat atau tidak berhak untuk dapat THR. Tapi kalau perusahaan mau ngasih ya nggak apa-apa, oke aja. Begitu pula untuk karyawan yang habis kontrak. Kalau habis kontrak itu walaupun H-1 itu dia tetap tidak berhak mendapatkan THR oleh perusahaan. Tapi kembali lagi, kalau perusahaan itu memiliki sebuah kebijaksanaan yang bijak, yang baik, yang bagus, ya kalau perusahaan ngasih itu sangat bagus sekali ya buat si karyawan tadi. Jadi seperti itu. Jadi meskipun H-1 kalau resign ya itu sebenarnya tidak berhak. Jadi cuman alangkah baiknya lah kalau perusahaan ngasih. Dan ingat ya teman-teman ya, resign di sini maksudnya tanggal efektif dia bekerja atau tanggal efektif terakhir dia bekerja atau mulai efektif tanggal dia sudah tidak bekerja, bukan resign yang diajukan. Artinya misalnya dia mengajukan resign kan biasanya 1 bulan sebelumnya. Misalkan tahun ini tuh lebaran misalnya tanggal 2. Terus dia mengajukan resign dari akhir bulan Maret untuk sampai akhir bulan April. Nah, itu kan berarti dia resignnya kalau misalkan lebaran tanggal 2, berarti tanggal 1 ini belum lebaran. Artinya H-1 dia udah keluar, maka perusahaan berhak untuk tidak memberikan THR-nya. Jadi contohnya seperti itu. Kalau misalkan karena kontrak gimana? Karena kontrak kalau misalnya kemudian dia resign ya sama, tidak berhak. Bahkan habis kontrak misalnya lebaran tanggal 2 nih, dia habis kontrak akhir bulan April tanggal 30 gitu misalnya atau tanggal 31. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan THR. Tapi kembali lagi kalau perusahaan mau ngasih itu sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, ini ketentuan terkait THR. Terus THR ini juga jangan lupa THR ini juga merupakan komponen non upah ya yang dikenakan pajak. Jadi teman-teman yang menerima THR tuh pastikan itu jangan kaget kalau nanti juga akan dipotong pajak teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan, untuk yang berhak dapat THR kan minimal 1 bulan nih. Kalau masa kerjanya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun itu berhak mendapatkan 1 kali upah. Kalau kurang dari 1 tahun tapi minimal 1 bulan tuh dapat secara prorate dengan rumus masa kerja dalam hitungan bulan ya dibagi 12 karena 1 tahun 12 bulan dikali upah dia dalam 1 bulan. Nah, terkait besaran THR itu 1 kali upahnya tuh seperti apa? Nah, dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 tersebut juga dijelaskan bahwa besaran THR itu 1 bulan upah ya clean wage atau 1 kali gaji pokok plus tunjangan tetap. Itu bagi karyawan yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan berturut-turut atau lebih. Artinya besaran 1 bulan upahnya itu adalah upah pokok plus tunjangan tetap atau upah dia dalam 1 bulan atau upah bersih dia lah dalam 1 bulan. Ini biasanya ada tertera di peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama atau PKB atau ada di kontrak kerja teman-teman. Jadi di situ ada komponen upah yang didapat oleh karyawan. Itu komponennya apa aja? Ada tunjangan pokok, tunjangan tetap, nah itu upah. Tapi kalau misalkan ternyata di tempat teman-teman udah all in ya segitu gitu dalam 1 bulan upahnya, dan prorate-nya pun nanti dikalikan 1 bulan upahnya seperti itu perhitungannya. Jadi gitu kurang lebih ya terkait pembayaran THR. Nah, bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan, tidak memenuhi haknya, itu juga sudah diberikan portal pengaduan oleh Kemenaker ya. Teman-teman bisa cek di posko.thr.kemenaker.go.id kalau nggak salah, nanti link saya cantumkan di deskripsi ya supaya teman-teman bisa melakukan pengecekan. Nah, bahkan di surat edaran menteri tersebut juga ditegaskan ya bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR atau telat membayarkan THR. Oh ya, untuk pembayaran THR itu maksimal 7 hari sebelum hari raya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman HRD, bagi teman-teman pengusaha, perusahaan itu pastikan membayarkan THR-nya sebelum 7 hari, maksimal H-7 lah dari hari raya. Lebih cepat lebih bagus. Kalau misalkan terlambat itu bisa berpotensi dikenakan denda 5%. Bahkan kalau terbukti tidak membayarkan itu nanti akan ada surat panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan. Kalau ternyata sudah diberikan surat pemeriksaan nggak ada respon juga, itu ada ancaman sampai pembekuan badan usahanya. Jadi buat teman-teman HRD, teman-teman usaha pastikan hak-hak karyawannya itu sudah dipenuhi
terutama terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan, khususnya di THR tahun 2022. Oh iya, satu lagi teman-teman, sebenarnya THR ini juga diberikan ketika hari raya keagamaan bagi karyawan yang agama tertentu ya. Tapi biasanya nih perusahaan menetapkan di satu hari raya tertentu aja. Misalnya sebenarnya boleh perusahaan mengatur untuk yang Muslim di hari raya Idul Fitri, sedangkan yang Kristen misalnya di hari raya Natal. Tapi kan itu bisa menimbulkan kesulitan lah saat melakukan administrasi pembayaran karena dipisah-pisah. Tapi sebenarnya boleh itu ya, cuman kebanyakan sih disatukan, misalnya di hari raya Idul Fitri aja atau di akhir tahun aja di hari raya Natal, yaitu sah-sah saja atas persetujuan karyawan tentunya ya, baik itu yang tertuang di peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama atau PKB, atau di perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani kedua belah pihak. Oke teman-teman, sekian terkait penjelasan tentang THR. Tentang regulasi-regulasinya nanti saya akan cantumkan link downloadnya di bawah ini, juga perhitungan pro rate-nya saya akan cantumkan Excelnya di deskripsi supaya bisa teman-teman gunakan untuk menghitung besaran THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 bulan. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.